Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Adik-adik, sebelumnya kita sudah membahas ya tentang rasio atau perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian dari dua bangun datar yang sebangun. Nah, sekarang kita akan mencari nih rasio volume dari bangun ruang datar yang sebangun. Wah, seperti apa ya? Oke, sebelumnya kakak mau ingetin dulu nih. Jika ada dua bangun datar seperti ini, ya kakak gambar kedua bangun datarnya, ya. Misalkan kedua bangun datarnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini kakak gambar dulu, ya. Lalu seperti ini, dan kakak gambar lagi bangun datar yang kedua seperti ini, tapi lebih besar, ya. Dan seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia. Lalu kakak gambar lagi nih, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya, sudut-sudutnya kakak kasih nama A, B, C, D, dan yang ini K, L, M, N ya. Jika persegi panjang A, B, C, D sebangun dengan persegi panjang K, L, M, N ya, maka sisi-sisi yang bersesuaian akan sebanding atau dapat kakak tuliskan menjadi seperti ini. AB per KL sama dengan, ini KL ya, sama dengan BC per LM, ya ini M ya, ini LM sama dengan CD per MN sama dengan DA per NK. Seperti ini. Nah, ini adalah perbandingan atau rasio dari dua bangun datar yang sebangun. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mencari nih rasio antara volume dua bangun ruang sisi datar. Wah, seperti apa ya? Jangan bingung. Ingat ya, rasio itu artinya perbandingan. Nah, karena kita mau mencari rasio antara volume dua bangun ruang sisi datar, artinya kita akan mencari nih perbandingan dari dua volume bangun ruang sisi datar tersebut ya. Oke, misalkan kakak mempunyai kubus A seperti ini dan kubus B seperti ini. Di mana panjang rusuk dari kubus A adalah A satuan ya. Lalu panjang rusuk dari kubus B adalah B satuan. Seperti itu ya. Nah, di mana kubus A dan kubus B ini sebangun ya. Kakak tulis di samping sini ya. Kubus A sebangun dengan kubus B ya. Kubus B ya. Ingat ya, ini dibacanya sebangun gitu ya. Oke, selanjutnya kakak membandingin nih salah satu sisi dari kedua kubus ini ya. Karena kubus A dan kubus B sebangun, berarti salah satu sisi dari kedua kubus ini, salah satu sisinya pasti sebangun juga gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kakak mau gambarin dulu nih salah satu sisi dari kubus A ya, seperti ini. Oke. Lalu ini seperti ini dan ini seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya kalian lihat nih ya, salah satu sisi dari kubus A ini berbentuk bidang datar ya, di mana panjang sisinya adalah A ya. Wah, lihat nih, panjang sisi dari salah satu sisi kubus A ini sama dengan rusuk ya, panjang rusuk dari kubus A gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih salah satu sisi dari kubus B ya. Oke, kita lihat salah satu sisi dari kubus B. Nah, ini gini. Kita lihat nih. Wah, bentuknya juga berupa bidang datar ya, di mana panjang sisi dari salah satu sisi kubus B ini adalah B ya, yang mana sama ya dengan panjang rusuk dari kubus B.
Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kakak mau mencari nih perbandingan atau rasio dari panjang sisi dari kedua sisi ini ya. Oke, kakak naikin ya. Sekarang kakak mau mencari nih rasio ya, rasio dari panjang sisi ya. Ini panjang sisi ya, panjang sisi salah satu sisi ya, kubus A dan kubus B ya. Oke, kubus B. Nah, kita lihat nih panjang sisinya berapa ini? A ya. Oke. Berarti panjang sisinya, rasio panjang sisinya ya ini rasio panjang sisi ya. Ini panjang sisi sama dengan ya A per B ya. Nah, panjang sisi kubus A dan kubus B adalah A per B. Seperti itu ya. Nah, sekarang gimana ya kalau kita mencari nih rasio dari luas salah satu sisi kubus A dan kubus B ya. Oke, kakak mau tulis ini yang pertama. Yang kedua seperti ini, rasio luas salah satu ya, salah satu sisi kubus A dan kubus B ya. Oke, kubus B ya. Nah, tadi kita lihat nih bentuknya seperti ini ya. Oke, untuk mencari luas dari salah satu sisi kubus A dan kubus B, ingat kan? Rumus luasnya adalah sisi kali sisi ya, atau rusuk kali ini ya, sisi ini kali sisi ini. Oke, kakak tulis ini ya. Rasio luas ya. Rasio luas sama dengan ini kakak sebut sebagai persegi A dan ini persegi B ya. Berarti di sini luas persegi A LPA ya dibagi dengan LPB ya. Di mana luas persegi A itu adalah A dikali A ya. A dikali A lalu dibagi dengan luas persegi B itu adalah B dikali B ya. Karena sisi-sisinya adalah A untuk persegi A dan sisi-sisi untuk persegi B adalah B. Oke, sehingga kita perlu nih A kali A itu adalah A pangkat 2 per B kali B itu adalah B pangkat 2. Sehingga untuk rasio luas antara luas salah satu persegi sisi A ya dan salah satu luas dari sisi kubus B ya kita peroleh A kuadrat dibagi dengan B kuadrat. Nah, sekarang gimana ya untuk mencari rasio dari dua kubus ini ya? Rasio dari volume dua kubus ini. Oke, kakak tulis di samping sini ya. Oke. Sekarang kita akan mencari rasio volume dua kubus ya. Kakak tulis ini rasio volume dua kubus ya. Nah, kubus ya. Oke. Untuk mencari rasionya berarti kita harus membandingkan volume kubus A ya. Kakak singkat volume kubus A berbanding dengan volume kubus B ya. Kubus B ya. Sama dengan, kalian masih ingat kan? Volume kubus itu adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Atau R pangkat 3 gitu ya. Nah, kakak tulis di sini R rusuk kubus A berarti RA pangkat 3 ber rusuk kubus B berarti RB pangkat 3. Nah, kalian lihat nih, rusuk dari kubus A adalah A satuan, berarti menjadi A pangkat 3 dibagi dengan rusuk kubus B, yaitu B, berarti menjadi B pangkat 3. Sehingga kita peroleh nih, rasio antara volume 2 kubus atau kubus A dan kubus B ini adalah A pangkat 3 per B pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat ya hubungannya antara
panjang rusuk ya atau rasio panjang rusuk atau panjang sisi dan rasio luas salah satu sisi dari kubus A dan kubus B dan rasio antara volume kubus A dan kubus B. Kita lihat ya. Yang pertama, untuk rasio panjang sisi atau panjang rusuk yaitu A per B lalu rasio luas salah satu sisi kubus A dan kubus B kita peroleh A pangkat 2 per B pangkat 2 dan rasio antara volume kubus A dan volume kubus B adalah A pangkat 3 per B pangkat 3. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, supaya kalian tambah paham, perhatikan ya contoh soal berikut ini. Perhatikan dua kubus di samping. Jika kubus A sebangun dengan kubus B, maka rasio antara volume kubus A dan volume kubus B adalah. Oke adik-adik, pertama kita lihat dulu ya, kubus A ini memiliki panjang rusuk 3 cm dan kubus B memiliki panjang rusuk 5 cm. Nah, sekarang kita bisa nih mencari rasio antara volume kubus A dan kubus B. Kenapa bisa? Karena kubus A sebangun dengan kubus B. Dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti ini ya. Rasio volume ya. Rasio volume ya. Itu dapat dicari dengan volume. Kakak singkat volume kubus A ya. Kubus A ya dibagi dengan volume atau ya kubus B ya. Kubus ini S kubus B ya. Kita ketahui ya, volume kubus A itu adalah R A pangkat 3. Nah, dibagi dengan rusuk kubus B yaitu RB pangkat 3. Nah, kita lihat nih. Panjang rusuk dari kubus A adalah 3 cm ya. Berarti 3 cm pangkat 3 dibagi dengan panjang rusuk kubus B yaitu 5 cm atau 5 pangkat 3. Nah, bentuk ini dapat kita tulis menjadi seperti ini. 3 dipangkatin 3 berapa? 3 dipangkatin 3 itu hasilnya adalah 27 ya. Lalu dibagi dengan 5 pangkat 3 itu hasilnya adalah 125. Sehingga diperoleh ya rasio antara volume kubus ya, ini kakak tulis ini rasio ya. Rasio ya, ini rasio kubus A, rasio volume ya maksudnya. Rasio volume kubus ya. Kubus A dan volume kubus B adalah ya adalah 27 berbanding dengan 125. Seperti itu adik-adik. Gimana? Sampai sini kalian tambah paham kan? Tentunya ya. Nah, biar kalian tambah pinter, setelah video ini kalian kerjakan ya soal latihannya dengan cara yang telah kalian pelajari barusan. Tetap semangat ya belajarnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!